baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan misi saya, yang pertama adalah fokus terhadap program-program BEM yang sudah ada. Yang kedua adalah membina dan meningkatkan kerjasama dalam internal yang kondusif. Dan yang ketiga adalah membangun dan membina kerjasama baik di bidang internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sisi keilmuan dan juga sosial baik ke mahasiswa maupun kepada masyarakat. Begitu visi dan misi saya calon nomor urut 1 Agung Yudho Ariska untuk KBMK yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Kemudian yang saya banggakan kakak kelas saya, sahabat-sahabat saya seangkatan, dan adik-adik saya sesama warga KBMK. Izinkanlah di sini saya Aditya Pratama, calon presiden terpilih BEM KBM Unsur nomor urut 2, menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan BEM KBM Unsur sebagai organisasi yang profesional, bekerja sinergis sesuai kebutuhan, serta dapat meningkatkan rasa kepemilikan mahasiswa kedokteran Universitas Jenderal Sudirman terhadap KBMK demi terciptanya kampus yang berbudaya. Kemudian misi saya adalah yang pertama, melakukan revitalisasi fungsi BEM KBM Unsur sesuai dengan prinsip kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Misi saya kedua adalah membentuk kader-kader kepengurusan yang solutif, peduli, mempunyai integritas, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, melakukan intensifikasi koordinasi internal dan koordinasi eksternal dengan organisasi lain di KBMK. Yang keempat, melakukan optimalisasi fungsi pendelegasian, media informasi, serta menjalin hubungan bersama yang baik dengan ikatan alumni dan fakultas kedokteran lain. Misi saya terakhir adalah mewadahi minat, bakat, serta aspirasi mahasiswa kedokteran Universitas Jenderal Sudirman sehingga tercipta budaya kritis dan prestasi di tataran regional serta nasional. Akhir kata, selamat datang di acara debat terbuka Pilraster 2015. Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang solutif. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun diskusi dengan panelis Dr. Muhammad Rifki Setianto yang bertempat tanggal lahir di Surabaya pada 21 Februari tahun 1973 dengan riwayat pendidikan Dokter Umum pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1961 hingga 98. PPDS 1 FK Undip Semarang pada tahun 2004 hingga 2008. Dokter spesialis mata konsultan pada Kolegium Oftalmologi Indonesia pada tahun 2014, serta program pasca sarjana doktor FK 4 Bandung dari tahun 2010 hingga sekarang. Dengan pengalaman dan jabatan di organisasi berupa anggota Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI dari tahun 2008 hingga sekarang, anggota seminar Vitria Oretina PERDAMI dari tahun 2011 hingga sekarang, dan berbagai jabatan beliau yang tidak terdapat saya sebutkan seluruhnya. Kemudian, untuk ronde pertama ini akan dimulai dengan sesi pertanyaan dan akan dilanjutkan dengan sesi debat isu, di mana untuk sesi pertanyaan pertama akan diajukan selama 1 menit dan setiap capaster dapat memberikan jawaban masing-masing selama 1 menit. Kemudian untuk isu akan diajukan selama 2 menit untuk masing-masing isu dan setiap capaster berhak menjawab atau mengajukan pendapat mengenai isu tersebut dengan durasi maksimal 3 menit. Sebelumnya saya akan mengonfirmasi untuk timer apakah sudah siap? Sudah siap? Oke. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Langsung saja kita mulai ronde pertama. Untuk sesi pertanyaan pertama,
Kepada Dr. Rifki dipersilahkan sampai 1 menit dokter, silahkan. Terima kasih. Saya akan berusaha menyingkat waktu pertanyaannya sehingga nanti waktunya bisa maju. Namun disetujui. Pertanyaan saya ringkas saja. Saya kira ada semua paham alma mater, cara nulisnya juga paham. Tapi sekarang kami ingin tahu bagaimana wawasan Anda, pandangan Anda, dan arti alma mater buat Anda. Silakan waktu 1 menit. Terima kasih kepada panelis. Dipersilakan kepada calon nomor 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai alma mater itu sendiri. Bagi saya adalah itu sangat penting sekali bagi kami seorang mahasiswa, di mana alma mater ini merupakan sebagai kakak kami seperti itu, untuk bagaimana pengembangan institusi utamanya lebih ditingkatkan, semakin meningkat setiap tahunnya dengan informasi atau sharing-sharing dari alma mater itu sendiri untuk kita. Di dalam alma mater itu selain mendapatkan informasi juga kita juga bisa meningkatkan kebanggaan atas kampus kita sendiri, karena tanpa adanya alma mater yang bisa membanggakan kami, kebanggaan tersendiri itu belum ada harganya seperti itu. Jadi alma mater bagi kami itu akan sangat-sangat penting sekali begitu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Dr. Rifki. Menurut saya alma mater adalah keluarga, di mana di dalam alma mater itu adalah salah satu proses di dalam kehidupan kita, salah satu proses yang kita benar-benar harus merasa memiliki bahwa alma mater itu adalah salah satu bagian dari kehidupan kita dan harus kita jaga baik-baik seperti itu. Kemudian alma mater juga menurut saya penting sekali karena apa? Karena hidup kita bermula dari alma mater itu sendiri. Alma mater, misalnya kita di sini alma mater Universitas Jenderal Sudirman, di mana suatu saat nanti kita harus benar-benar bisa memaksimalkan apa yang sudah kita dapat dan kita bisa memberi dampak lebih kepada masyarakat sebagai representasi dari alma mater tersebut, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua calon tester. Kemudian kita langsung dilanjut untuk isinya saja ya dokter. Untuk isu pertama. Terima kasih kepada Mas Agus. Di sini untuk langkah konkret bagaimana cara melakukan optimasi pada UKM. Yang pertama adalah saya sepakat apabila UKM berdiri sejajar dengan BEM. Itu yang pertama. Karena apa? UKM sebaiknya mempunyai alur kaderisasi sendiri yang berbeda dengan BEM. Karena apalagi? Karena modal terbesar UKM sebenarnya adalah manusianya, manusia yang bergabung di dalam UKM tersebut. Sehingga yang akan saya lakukan nanti ketika saya menjadi seorang presiden BEM adalah saya akan melakukan komunikasi secara intensif kepada UKM-UKM yang ada untuk bagaimana proses bina dan proses jaga di UKM tersebut bisa berjalan dengan sedemikian rupa dan berjalan dengan matang, sehingga UKM tersebut bisa juga menciptakan karya-karya dan berprestasi di tataran regional dan nasional. Di sini BEM posisikan diri sebagai fasilitator dan konsultan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita integrasikan, yang bisa kita kerjasama untuk mengembangkan UKM tersebut, karena saya tidak memungkiri bahwa UKM merupakan ujung tombak aktualisasi kegiatan mahasiswa di kampus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor 2. Kemudian nantikan dengan jawaban dari calon nomor 1. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai optimalisasi UKM seperti itu. Ya, mulai tahun ini itu kan antara UKM dan DPM itu memiliki kesejajaran, di mana setiap organisasi itu berhak untuk memajukan dirinya sendiri. Nah, itu yang menjadi poin penting, di mana UKM-UKM dapat berkembang dan optimal untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di KBMK itu sendiri. Nah, mengenai apakah pada kenyataannya ada suatu organisasi atau UKM yang belum jalan, belum optimal seperti itu.
Ya, di sini kita memiliki BEM dan DPM, di mana kita memiliki kesejajaran. Kenapa kita tidak saling berkoordinasi dan juga bekerja sama antara satu dengan yang lain, biar UKM itu bisa optimal, bisa maksimal gitu kerjanya, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di live council seperti itu. Ya, poin penting di sini adalah koordinasi dan juga komunikasi baik antara nanti DPM, BEM maupun dengan UKM-nya. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih untuk calon nomor urut 1. Kemudian saya buka lagi untuk penanya kedua di sesi pertanyaan ini. Silahkan jika ada yang bertanya. Ya, kepada Irbat dipersilakan untuk bertanya dengan waktu 1 menit. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya. Tadi kan setahu saya BEM itu merupakan katalis pergerakan. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun kinerja BEM itu tidak pernah terasa untuk orang-orang di luar BEM itu sendiri. Dan pertanyaannya bagaimana Anda dan saya di depan untuk meningkatkan untuk mewujudkan bahwa BEM itu merupakan katalis pergerakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk mekanisme bertanya. Setelah dipersilakan, penanya diri berdiri dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Seperti itu. Ya, pertanyaan dari Irbat angkatan 2013 mengenai kinerja BEM dan bagaimana untuk mewujudkan BEM sebagai katalis pergerakan mahasiswa. Dipersilakan kepada calon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menjawab selama 2 menit. Mengenai kinerja BEM yang mungkin kurang dirasa seperti itu. Sebenarnya usaha kami dari BEM itu sendiri kan sebagai pergerakan ya, meskipun tidak terasa, masih belum terasa itu karena dari proses pemberian informasi kepada kita itu kurang seperti itu. Nah, untuk meningkatkannya nanti pada setiap kinerja BEM yang akan datang seperti itu nanti akan saling diinformasikan seperti itu kepada mahasiswanya, baik dalam hal apapun. Misalkan nanti ada pengajian terbaru, nanti kita sharing kepada mahasiswanya. Karena selama ini sharing pemanfaatan dari informasi dari BEM ke mahasiswanya itu masih kurang. Nah, itu salah satu cara bagaimana memanfaatkan media komunikasi dan informasi dari BEM ke semua kalangan yang ada di sini utamanya seperti itu. Selain ini juga bisa kita mengajak bareng-bareng untuk bisa bersama-sama seperti itu dalam sebuah kegiatan. Karena pada dasarnya juga ujung itu ada di UKM seperti itu. Berbagai kegiatan itu ada di UKM. Kita sebagai BEM itu hanya bisa memfasilitasi baik dari kinerjanya maupun nanti pergerakannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi jawaban maksimal 2 menit. Terima kasih kepada Irbat. Di sini akan saya jawab dengan bagaimana sih agar BEM itu bisa benar-benar mengaktualisasi pergerakan yang BEM telah lakukan kepada seluruh mahasiswa kedokteran di kampus kita. Yang pertama adalah kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini seringkali BEM hanya berkutat pada masalah-masalah internal saja. Hanya masalah-masalah internal di dalam kita harus benahi sehingga tujuan kita sebenarnya adalah sebagai eksekutor, sebagai badan eksekutif yang harusnya melakukan aktualisasi kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan seperti yang saya sudah bilang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Tentu saja yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan menguatkan internalnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menguatkan internal? Di sini saya akan membentuk sebuah bidang di mana bidang tersebut bisa benar-benar menyelesaikan masalah internal dalamnya dengan dibantu oleh dengan bekerjasama dengan Presiden BEM seperti itu. Yang pertama adalah penguatan internal, kemudian setelah melakukan penguatan internal, BEM baru bisa melakukan aktualisasi gerak ke warga KBMK itu sendiri. Aktualisasi gerak yang seperti apa? Kita harus benar-benar memenuhi kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Kebutuhannya seperti apa? Kebutuhan mahasiswa yang pertama adalah ada kebutuhan akademik, kita harus penuhi itu dulu. Kemudian setelah kebutuhan akademik adalah kebutuhan berupa akses.
akses untuk sama-sama ikut bergerak, sama-sama ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh BEM. Kemudian yang ketiga adalah akses komunikasi. Jadi di sini yang saya akan benar-benar komunikasi seluruh komponen yang ada di KBMK supaya apa? Supaya BEM tersebut dapat benar-benar maksimal dalam rangka aktualisasi pergerakannya kepada mahasiswa. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor urut 2. Sebelumnya, sekali lagi saya mohon ketenangan dan kondisivitas dari audiens supaya debat selanjutnya bisa berjalan dengan lebih optimal. Terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan ke ronde debat selanjutnya, yaitu mengenai ronde dengan tema pendidikan dokter dan kesehatan Indonesia dengan panelis Dr. Niko Ferin yang lahir di Purwokerto pada tanggal 8 Februari tahun 1981 dengan riwayat akademik dengan dokter pada Universitas Brawijaya Malang, Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2006. Kemudian pada master program pada Medical Education UGM dari tahun 2012 hingga sekarang. Kemudian pengalaman kerja beliau sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UNSUD dari tahun 2006 hingga sekarang. Kemudian berbagai publikasi, riset, serta seminar yang telah beliau ikuti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Debat ronde kedua kali ini dengan tema pendidikan dokter dan kesehatan Indonesia akan dilakukan dengan 2 sesi utama, yaitu sesi pertanyaan umum dan yang kedua mengenai sesi pengajuan isu, di mana sesi yang pertama mengenai pertanyaan akan diajukan selama 1 menit oleh panelis, kemudian dilanjutkan dengan jawab selama 1 menit dari masing-masing caprester, kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan kepada masing-masing caprester yang kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan perdebatan antara kedua caprester seperti itu. Langsung saja untuk sesi pertanyaan yang pertama kepada panelis Dr. Niko Ferin dipersilakan untuk bertanya selama 1 menit, dokter. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya kebetulan kebagian tentang sistem pendidikan. Ya, dan pertanyaan ini sebenarnya cukup mungkin agak berat ya, kalau menurut saya, karena saya juga bingung nih mau ngasih pertanyaan gimana. Cuman untuk yang sekarang mungkin terkait dengan sistem kesehatan. Sekarang kan pemerintah kan sedang menyelenggarakan JKN, ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sistem ini kan menguatkan pelayanan yang betul-betul berjenjang dari pelayanan primer, sekunder, tersier. Sementara dokter praktik umum atau lulusan S1 profesi dokter itu nantinya akan lebih banyak berperan di pelayanan primer. Di lain pendidikan farmasi itu sendiri sangat banyak justru dilakukan di rumah sakit atau bahkan di rumah sakit rujukan. Nah, untuk kedua kandidat atau calon presiden terpilih ini, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Gitu. Ya, terima kasih kepada Dr. Niko. Kemudian pertanyaannya mengenai bagaimana pendapatnya mengenai sistem kesehatan yang ada sekarang ini, di mana pendidikan S1 akan lebih ditambahkan pada pelayanan primary care, sementara pendidikan profesi banyak berpusat pada rumah sakit atau rumah sakit rujukan.
Dipersilahkan kepada capres nomor 10 untuk memberikan pendapat mengenai kasus ini. Selama 2 menit. Terima kasih kepada Dr. Niko atas pertanyaannya mengenai bagaimana pendapat saya mengenai pendidikan S1 yang lebih banyak, pendidikan profesi yang lebih banyak dilakukan di rumah sakit, padahal nantinya lulusan S1 lebih banyak bekerja di layanan primer seperti itu. Kalau menurut saya yang harus kita lakukan adalah kita manfaatkan di jenjang prekliniknya, di mana nantinya pada saat pelayanan primer itu sendiri berarti kita lebih banyak terjun ke masyarakat, benar-benar ada di perifer, mungkin ada di daerah-daerah terpencil di mana kita harus melayani masyarakat seperti itu. Kalau menurut saya yang harus diutamakan adalah kita harus meningkatkan kompetensi dari mahasiswanya terlebih dahulu, bukan dari segi hard skill tapi dari segi soft skill, seperti kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan itu mari kita maksimalkan sama-sama di pendidikan preklinik, seperti dengan lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk terjun ke masyarakat, lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian tentu saja kita tentu saja kita tahu bersama bahwa sehabis pendidikan S1 lalu ada internship. Nah, di internship itulah kemudian kita juga bisa memaksimalkan begitu apa yang sudah kita pelajari di preklinik untuk kemudian diaplikasikan ke masyarakat, sehingga nantinya ketika kita terjun ke layanan primer kita tidak kaget seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 1 untuk memberikan pendapatnya selama 2 menit. Iya, terima kasih. Mengenai pendidikan sekarang begitu ya untuk pelayanan primer, yang pertama untuk mengatasi hal tersebut yang bisa saya tangkap di sini, di mana kita sebagai mahasiswa terlebih dahulu, kami mahasiswa angkatan 2013 memiliki blockchain di mana kita bisa berinteraksi dengan masyarakatnya seperti itu. Hal ini juga tentunya pada kedepannya pada saat kita S1 lulus seperti itu ya, pada saat di rumah sakit rujukan diharapkan nanti para pendidik gitu ya, pendidik kita selain di rumah sakit kita juga bisa memaksimalkan juga di luar rumah sakit. Jadi di rumah sakit sebagai kita mempelajari berbagai macam penyakit. Nah, untuk interaksi kepada masyarakatnya juga bisa ditingkatkan dengan kerjasama antara pendidik yang ada di rumah sakit maupun nantinya masyarakat-masyarakat yang ada. Karena kita memiliki dari diri sendiri memiliki desa binaan seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk kita berkomunikasi sebagai dokter layanan primer nantinya dengan interaksi diberi pendidikan terlebih dahulu dan berinteraksi kepada masyarakat yang ada di Purwokerto terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon presiden terpilih nomor 1. Kemudian dilanjutkan ya dokter untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin yang pertama ditujukan kepada calon nomor 1 terlebih dahulu. Silakan dokter. Ya, jadi pertanyaan yang selanjutnya ini untuk yang pertama ya. Oke. Sebenarnya diharapkan adanya sikap kritis dan juga diharapkan ada advokasi dari mahasiswa termasuk di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Harapannya adalah itu. Jadi karena bagaimanapun juga kan yang menjadi fokus dari pendidikan kan mahasiswa, itu sehingga harapannya ada advokasi. Nah, sekarang bagaimana peran BEM dalam melakukan advokasi terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan di kampus Unsur terutama? Ya, terima kasih pada panelis. Silakan dipersilakan kepada calon nomor 1 untuk menjawab. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk bagaimana peran BEM untuk sistem pendidikan yang ada terlebih dahulu seperti itu. Ya, kami mengadvokasi gitu. Bagaimana kita mengkaji terlebih dahulu
bagaimana sistem-sistem pendidikan yang ada sekarang ini, baik nanti untuk layanan primer di Jaminan Kesehatan Nasional maupun dari segi pendidikan yang ada di kurikulum FKUNSUM itu sendiri. Kita nanti bisa mengadakan diskusi bareng bersama dengan pendidik-pendidik kami, utamanya nanti diharapkan ada satu kesepakatan dan juga satu kurikulum yang jelas baik dari nantinya ke pendidik ke mahasiswanya seperti itu. Ya, untuk kedepannya juga nanti diharapkan bukan hanya mahasiswa preklinik dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang koas. Nanti diharapkan juga peserta koas itu bisa menjadi dokter yang benar-benar dibutuhkan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada calon nomor urut 1. Di sini nanti dengan sesi debat, dipersilakan untuk calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor urut 1 selama 2 menit. Ya, terima kasih. Saya menanggapi jawaban dari saudara Agung mengenai bagaimana cara BEM untuk mengadvokasi tentang sistem pendidikan yang ada di sini. Menurut saya sebenarnya yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah BEM sendiri harus berintegrasi dengan Dewan Legislatif yang BMK punyai, yaitu DPR. Karena apa? Karena peran advokasi internal itu dipegang oleh DPR dan advokasi eksternal dipegang oleh BEM, seperti itu. Yang pertama saya tanggapi dulu seperti itu. Kemudian untuk masalah advokasi di sini selama ini dan mungkin yang akan terus berkelanjutan adalah BEM mengkritisi dari segi-segi yang berhubungan dengan teknis, karena saya yakin bahwa guru-guru pendidik kami, orang-orang yang ada di rektorat yang ada di Ghana sudah mempunyai pathway dan alur yang jelas bagaimana sistem pendidikan kedokteran di kampus ini bisa sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan kita punyai. Jadi kalau menurut saya advokasi yang dilakukan adalah advokasi yang lebih ke arah teknis, karena untuk teknis sendiri itu mahasiswa kan benar-benar terasa dampak dari hal-hal yang bersifatnya teknis seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada calon nomor urut 2. Dipersilakan kembali kepada calon nomor 1 untuk menanggapi selama 2 menit. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa menanggapi untuk peran BEM juga itu hubungan dengan DPR. Ya memang karena DPR itu memiliki hubungan langsung dengan mengenai advokasi yang ada di sini. Tetapi tanpa adanya struktur yang jelas gitu, kajian yang jelas dari BEM itu sendiri, nantinya pergerakan untuk pemfokusan pada advokasi sistem pendidikan ini nantinya juga akan semakin berkurang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada calon nomor urut 1. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Dipersilakan Dr. Miko. Ya, dengan sistem pendidikan yang sekarang itu kan dengan sistem student center learning itu mahasiswa kan diharapkan sebenarnya itu kan diharapkan porsi belajar mandirinya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan porsi yang diberikan atau difasilitasi oleh kampus. Nah, bagaimana atau apakah ada bagaimana cara BEM untuk membantu mahasiswa baru terutama atau adik-adik kelasnya gitu ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi belajar yang seperti sekarang ini, bagaimana caranya juga membantu prestasi selain memfasilitasi belajar, bagaimana cara membantu prestasi akademik mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Miko. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor urut 2 untuk jawab pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan selama 3 menit dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Miko yang bahwa sebagai kurikulum pendidikan dokter sistem yang bersistem student based learning, maka belajar mandiri porsinya lebih banyak daripada yang diberikan oleh dosen dan para pengajar. Nah, di sini apa peran BEM untuk dapat meningkatkan prestasi akademik di kampus kita ini, dan apa peran BEM dalam membantu mahasiswa baru adik-adik kami? Yang pertama adalah BEM sebaiknya melakukan follow up tentang
beasiswa. Seperti kita telah tahu bahwa beasiswa di kampus ini sangat minim jumlahnya. Sedangkan di kampus-kampus lain terdapat banyak sekali beasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Kita bisa lakukan hal tersebut. Kita bisa menggunakan sistem jemput bola, yaitu dengan mencari beasiswa, tidak harus menunggu beasiswa datang ke sini. Karena beasiswa itu sendiri dapat meningkatkan semangat belajar dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tradisi di kampus kita ini bahwa setiap angkatan mempunyai seksi akademik atau Kementerian Pendidikan, di mana seksi akademik itu adalah anggotanya dari dari sejumlah mahasiswa di sebuah angkatan yang mempunyai fungsi yaitu memfasilitasi rekan-rekannya untuk belajar seperti itu dong. Seperti mungkin menghubungi asisten untuk melakukan tendiran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan forum lintas angkatan untuk seksi akademik ini. Sehingga nantinya setiap angkatan bisa saling berkomunikasi mengenai kebutuhan akademik. Misal, angkatan baru Senin akan mengalami ujian. Lalu pada Sabtunya atau Minggunya, maka kakak kelas bisa mencarikan asisten dosen untuk mengadakan tendiran langsung seperti itu. Kita lakukan pembentukan sistem yang kira-kira bisa menyuplai hal seperti itu. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih pada saudara nomor 2. Dipersilakan kepada saudara nomor 1 untuk menanggapi dengan durasi maksimal 2 menit. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit mengenai BEM itu sendiri. Yang pertama, mungkin dari BEM itu sendiri bisa mengajak teman-teman dari UKM. Kita memiliki HSC seperti itu untuk meningkatkan prestasi-prestasi akademiknya, di mana diharapkan nanti akan ada sistem seperti belajar bareng bersama teman-teman dari HSC atau dari asisten-asisten dosen seperti itu. Itu bisa dilakukan. Yang kedua juga kita bisa memberikan kerjasama dari pendidik dan juga kami mahasiswa untuk memfasilitasi di mana lomba-lomba yang dapat meningkatkan dari akademik. Misalkan kita memiliki Indonesia Medical Olympiad. Indonesia Medical Olympiad membutuhkan orang-orang yang benar-benar akademiknya bagus. Nah, dengan adanya pemacu semangat dari pendidik untuk mengikuti kegiatan tersebut, setidaknya bisa meningkatkan rasa belajar mandiri seperti itu. Karena pada dasarnya yang butuh adalah kita sendiri untuk bisa maju di tingkat nasional. Karena tanpa adanya semangat gitu ya, tanpa ada semangat nanti tidak ada rasa untuk membangun kampus juga seperti itu. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara nomor 1. Dipersilakan kembali untuk saudara nomor 2 untuk menanggapi dengan waktu maksimal 2 menit. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban dari saudaraku mengenai tadi diri atau tidaknya, karena baru sekian lama, baru 2 tahun atau 3 tahun berjalan. Untuk mandirinya, saya rasa masih belum cukup mandiri. Tetapi dengan memaksimalkan terlebih untuk generasi kedepannya, mulai sekarang akan siap untuk mandiri kedepannya. Karena melihat sekarang bahwa setiap organisasi memiliki sumber daya sumber keuangan tersendiri, di mana itu pun setidaknya mencukupi sedikit kebutuhan dari organisasi-organisasi yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk pemangkasan atau tidaknya, kami saya sendiri menginginkan untuk adanya sebuah label yang berlabel nasional atau internasional seperti itu. Pokoknya intinya adalah sebagai alumni, sebagai mahasiswa Unsur yang masih baru berdiri seperti itu, saya menginginkan ada sebuah program di mana bisa meningkatkan nama Unsur di kancah baik nasional, baik Indonesia maupun internasional seperti itu. Entah bagaimanapun caranya, bagi saya adalah kebanggaan terhadap institusi adalah bagaimana FH Unsur ini bisa tampil baik di nasional maupun di internasional. Itu hal yang pertama yang saya inginkan pada saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada calon nomor 1. Selanjutnya sebelumnya saya memohon keterangan dari audiens supaya jawaban dari masing-masing calon bisa terdengar secara jelas.
Terima kasih. Lanjut untuk jawaban dari calon nomor 2 dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk kemandirian itu sendiri ya, kemandirian. Mengapa saya di sini berani mengatakan bahwa kita pelan-pelan harus bisa mandiri? Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Di saat sistem seperti ini kita sudah tahu bahwa sedang berubah-ubah, kemandirian itu perlu adanya. Dan kenapa saya berani mengatakan? Karena kita bisa merintis itu sejak awal. Kita rintis pelan-pelan sehingga akhirnya hasil yang didapatkan nantinya bisa maksimal. Selain kita perlu mengingat bahwa semenjak kita akan berubah jadi fakultas kedokteran, di mana fakultas kedokteran itu hanya akan ada 2 jurusan kedokteran. Nah, yang saya harapkan adalah di sini mengenai dana kemahasiswaan bisa mencukupi untuk kegiatan kemahasiswaan dari 2 jurusan itu. Tanpa efisiensi tetap ada, tapi bisa tetap mencukupi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang UKM tadi, saya tetap akan menjaga 16 UKM itu. Karena apa? Karena di sini saya melihat manfaat dari UKM itu sendiri adalah untuk aktualisasi dari kegiatan mahasiswa itu sendiri, dari kegemaran mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa bisa punya aktivitas yang kiranya bermanfaat dan juga meningkatkan rasa kepemilikan mahasiswa itu sendiri terhadap kampus. Karena percuma apabila kita sudah pangkas menjadi sedikit misalnya, tapi ruang-ruang untuk mahasiswa beraktivitas itu tidak ada seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon kedua. Di sini karena waktunya sudah habis, jadi saya akan mengakhiri ronde pertama debat terbuka pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan untuk para audiens. Sebelumnya saya mohon keterangan dari para audiens supaya acara selanjutnya nanti dapat berjalan dengan lancar dan jawaban dari setiap calon atau pertanyaan dari setiap penanya dan panelis bisa terdengar secara jelas pada seluruh audiens, seluruh panelis dan seluruh calon yang ada di ruangan ini. Seperti itu, saya mohon dimaklumi.